Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selamaya Renita. Saya dari 12 Asub 1. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi syarat UAS model penugasan mapel sejarah. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Banten, lokasi dan awal berdirinya Banten. Daerah Banten berhasil dikuasai dan diislamkan oleh Fathahillah. Setelah Fathahillah menetap di Cirebon, Banten diserahkan kepada putranya bernama Hasanuddin, Maulana Hasanuddin. Banten masih jadi bagian kekuasaan Demak. Setelah Demak terjadi kegoncangan politik akibat perebutan kekuasaan, Banten akhirnya melepas diri. Yang kedua, pendirian Kesultanan. Maulana Hasanuddin sebagai peletak dasar dan menjadi Raja Banten yang pertama pada tahun 1552 sampai 1570. Yang ketiga yaitu kehidupan politik. Kehidupan politik dibagi menjadi tiga. Yang pertama, pada tahun 1570, Sultan Hasanuddin meninggal dan digantikan oleh putranya bernama Panembahan Yusuf pada tahun 1570 sampai 1580. Ia berhasil menundukkan kerajaan Pajajaran. Kehidupan politik yang kedua yaitu Sultan Ageng Tritayasa pada tahun 1651 sampai 1682. Raja terbesar di Banten. Beliau berhasil memajukan perdagangan di Banten. Politik Sultan Ageng terhadap VOC sangat ketat, namun tidak disetujui oleh putranya Sultan Haji Abdul Nasar, sehingga terjadi perselisihan. Kehidupan politik yang ketiga yaitu perluasan wilayah kekuasaan terus dilakukan sampai daerah yang pernah dikuasai Pajajaran dan orang Penjeroan tidak mau masuk Islam. Yang keempat yaitu kehidupan ekonomi. Kerajaan Banten berada pada posisi yang strategis dalam perdagangan internasional. Banten membuat pelabuhan di tepi Selat Sunda dan Teluk Banten. Pelabuhan ini dipakai untuk ekspor lada yang akan dikirim ke luar negeri. Yang kelima yaitu kehidupan sosial budaya. Kehidupan sosial budaya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu masyarakat umum hidup dengan rambu-rambu budaya Islam. Yang kedua, seni bangunan mengalami perkembangan yang masih tersisa antara lain Masjid Agung Banten, bangunan keraton, dan gapura-gapura. Dan yang terakhir itu kemunduran. Pada masa akhir pemerintahan Sultan Ageng Tritayasa timbul konflik di dalam istana. Sultan Ageng oleh Sultan Haji Abdul Nasar keretakan di dalam istana ini dimanfaatkan oleh VOC dengan politik Divide et Impera. VOC membantu Sultan Haji untuk mengakhiri kekuasaan Sultan Ageng Tritayasa. Berakhir kekuasaan Sultan Ageng membuat semakin kuatnya kekuasaan VOC di Banten. Itulah sejarah Kerajaan Banten. Saya dari SMK Astamitra Purwodadi. Di SMK Astamitra Purwodadi sudah mendapatkan akreditas B. Dan di SMK Astamitra Purwodadi terdapat 4 jurusan. Yang pertama yaitu ada keperawatan, yang 2 farmasi, yang ketiga ada perkantoran, yang keempat itu IKJ. Di mana masing-masing staf jurusan ada laboratorium yang sangat lengkap dan menyenangkan. Dan ditambah gurunya yang ramah, baik, dan cara mengajarnya pun sangat mudah untuk dipahami. Dan selain itu, di SMK Astamitra Purwodadi terdapat banyak ekstrakurikuler. Yang pertama yaitu ada Rohis, PMR, akademik, olahraga, dan banyak lainnya. Bagi adik-adik yang sudah lulus SMP, mari bergabung di SMK Astamitra Purwodadi.